keberagaman tersebut merupakan kekuatan yang dimiliki oleh Indonesia. Konflik antar umat beragama. Oleh karena itu diperlukannya moderasi, salah satunya moderasi beragama, yang mana moderasi ini untuk menjaga keharmonisan bangsa. Moderasi beragama adalah sebuah cara pandang terkait proses memahami dan mengamalkan ajaran agama agar dalam pelaksanaannya selalu dalam jalur yang moderat. Pada umumnya Indonesia menganut 6 agama, yaitu agama Islam, agama Buddha, agama Hindu, agama Kristen, agama Katolik, agama Protestan, dan Konghucu. Semuanya hidup saling berdampingan yang diatur dalam kerukunan hidup beragama. Dengan adanya keberagaman budaya di Indonesia, bangsa Indonesia memerlukan sikap toleransi agar terciptanya kerukunan dan perdamaian antar umat beragama. Toleransi adalah sikap saling menghormati dan menghargai antar individu ataupun antar kelompok. Antara lain seperti tidak memaksa kehendak orang lain untuk mengikuti agama kita. Yang kedua yaitu tidak mencela atau menghina agama orang lain dengan alasan apapun. Selanjutnya yaitu tidak melarang ataupun mengganggu umat agama lain untuk beribadah sesuai agama ataupun kepercayaan masing-masing. Jadi menurut kalian, apakah moderasi beragama itu penting bagi bangsa dan negara? Jadi jawabannya iya, karena moderasi beragama diperlukan karena sikap ekstrim dalam beragama tidak sesuai dengan esensi ajaran agama itu sendiri. Perilaku ekstrim atas nama agama juga sering mengakibatkan lahirnya konflik, rasa benci, intoleransi, dan bahkan peperangan yang memusnahkan peradaban. Sikap-sikap seperti itulah yang perlu dimoderasi. Menyatakan bahwa negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Dari keenam agama yang dimiliki Indonesia, mari kita saling menghormati satu sama lain sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Namun masih banyak perseteruan yang timbul akibat perbedaan, seperti sering terjadi rasisme. Terkadang hal itu terjadi karena saling mengejek antara satu dengan yang lain. Hal buruk ini tidak boleh akan terjadi jika kita saling menghargai atas segala perbedaan. Hal buruk itu tidak akan terjadi jika
jika kita saling menghargai atas segala perbedaan dalam rasa solidaritas agar tercapainya toleransi dan kerukunan antar umat beragama di sekitar kita. Dengan perbedaan keyakinan agama bukan menjadi penghalang terjadinya kehidupan yang rukun antar sesama, baik itu agama Islam, Kristen, Hindu maupun yang lainnya. Kita harus selalu menghargai perbedaan yang ada. Oleh karena itu, walaupun latar belakang kita berbeda-beda, kita harus ciptakan hidup dalam toleransi umat beragama. Kekerasan yang dimaksud itu juga berupa tindakan membahayakan umat manusia. Jadi kekerasan akan menimbulkan prasangka kekakuan dan kebetulan. Kekerasan merupakan awal perpecahan umat manusia dan menggiring pada perselisihan internal dan eksternal. Maka dari itu kita harus menghindari kekerasan dan mengajak pada prinsip-prinsip keadilan dan bertoleransi antar umat beragama. Toleransi beragama merupakan fondasi dasar dalam segala aspek kehidupan yang plural ini, termasuk dalam hal kemajuan suatu bangsa dari segi sumber daya manusianya maupun pembangunan kemasyarakatan. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa manfaat toleransi beragama yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan keberagaman masing-masing agama. Masing-masing penganut agama dengan adanya kenyataan agama lain akan semakin mendorong menghayati dan sekaligus memperdalam ajaran-ajaran agamanya. Dikatakan sebelumnya toleransi beragama itu sangat penting untuk dijalankan, maka pemahaman kerukunan itu sendiri pun menjadi penting untuk dibahas ataupun juga ditanamkan dalam pribadi setiap individu. Toleransi menyangkut keseimbangan sosial dalam masyarakatan, di mana masyarakat berada dalam situasi bebas konflik tanpa pertikaian. Dari pengertian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa masyarakat diartikan sebagai suatu kelompok manusia yang hidup bersama di suatu wilayah pada waktu tertentu dengan tata cara berpikir dan bertindak yang relatif sama dengan pola-pola kehidupan yang terbentuk oleh antar hubungan dan interaksi masyarakat itu dengan alam sekitar, yang membuat warga masyarakat itu menyadari diri mereka sebagai suatu kesatuan dalam bertoleransi.